Ya, boleh kita memberikan aplaus tepuk tangan yang meriah untuk kita di Adipati Kabupaten Sudiori tahun 2024. Kalau wakil bupati dengan nomor urut 1, boleh Bapak berdiri? Iya, boleh menampilkan tangan kepada pemirsa. Boleh menampilkan Bapak Firminus Mangsogen dan Bapak Sahrul Hasnuddin Nursi. Boleh kita berikan apresiasi tepuk tangan? Iya. Ketiga, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta tim pemenangan yang kami hormati, tokoh agama dan bangga, saya Cornelia Mendumi dapat menjumpai Anda hadirin serta pemirsa Ainus dimanapun berada, serta masyarakat Kabupaten Sudiori dalam acara debat undi kedua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Sudiori tahun 2024 dengan tema debat undi kali ini adalah sinergitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta nasionalisme dan kebangsaan. Debat undi kedua ini disiarkan secara langsung di live streaming channel YouTube official Ainus, disiarkan dari gedung Sapuri Hotel, Jalan Saudari Mary, Sudiori Timur. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Pujian dan sembah kami menghampiri kekudusan-Mu seraya menyambut 2024. Kami ada pada debat publik kedua dengan tema di hati khusus Papua. Hamba berdoa bagi semua kami yang hadir di hari ini, baik pemerintah, Kapolres, Dandim, Operator, MC, Ainus TV, beri kami semua hikmat dan kemampuan. Secara khusus kami berdoa bagi tiga pasangan calon, Tuhan memberikan kerendahan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pada Sudiori
Dalam hal ini akan disampaikan oleh pelaksana harian Ketua KPU Kabupaten Supiori, Bapak Jackson Marien, kepada Bapak Jackson. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolres Bupati Supiori, Bapak Dandim untuk mewakili. Yang saya banggakan Bapak-bapak, Panelis dan Bapak Mani Musmaya, Ibu Bapak Ibu dan Bapak Syarul Hasan Munisi, teman-teman, rekan-rekan sekalian, debat terbuka kedua yang kita lakukan di Kabupaten Supiori pada tanggal 25 Oktober 2024 daerah diatur dengan PKPU nomor 8 untuk melaksanakan kampanye dan sekaligus debat terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kami memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk menyampaikan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori. Di kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah membantu KPU dan menyiapkan anggaran yang cukup bagi kami. Maka pelaksanaan tahapan pilkada kita datang sampai dengan tahap debat kedua ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan seluruh jajarannya yang dan rekan kami, kolega kami, bahwa pelaksanaan debat ini sebagai momentum besar untuk menentukan arah pembangunan di Kabupaten Supiori. Dengan itu, jika saya mengajak kita semua atas restu kita, saya membuka 2024 di Hotel Sapuri Supiori. Untuk membantu jalannya debat publik kedua. Ini merupakan pemerintah pusat dan daerah serta nasionalisme dan kebangsaan dalam kerangka otonomi khusus. Untuk menggali dan merumuskan sejumlah pertanyaan sesuai dengan tema debat kita, di sini silakan kepada Washington, USA. Penerapan teori sama SMA temuan dan tanda lahir yang beberapa Juli 1971 pekerjaan PS pada Sekretariat Jenderal Kementerian Riset Republik Indonesia jabatan pendidikan S3 Doktor of Philosophy and Linguistic Oxford University pengalaman belajar program pasca sarjana magister University Unima peneliti Faculty of English, Indologi dan Linguistics, University of Oxford, England. 1984, pendidikan S1 Master of Applied Anthropology and Participatory Development di Australian National University, Canberra, Australia. Pengalaman dan kerja kepada perwakilan Ombudsman Provinsi Papua, Komisioner KPU Provinsi Papua tahun 2018. Terima kasih, silakan. Dan selanjutnya akan diserahkan kepada moderator. Saya persilakan ketua tim. Saya ambil. Terima kasih. Debat publik berikut kita saksikan bersama tata tertib debat publik kedua KPU Supiori. Pendalaman visi-misi, segmen ketiga merupakan sesi tanya jawab dan segmen keempat adalah closing statement. Tetapi sebelumnya saya mengundang ketiga pasangan calon bupati dan calon wakil bupati
prioritaskan pengembangan sektor terpadu melalui sumber daya manusia yang unggul. Misi sinergitas pusat dan daerah mengembangkan koordinasi dan khusus Papua. 2. Penguatan otonomi khusus, melaksanakan kebijakan otonomi khusus yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Papua, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 3. Nasionalisme dan kebangsaan, mengokohkan nilai-nilai persatuan dan kebangsaan masyarakat Supiori dengan menghargai keanekaragaman budaya lokal dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Sinergitas pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat memiliki peran kunci dalam menyediakan kerangka hukum dan kebijakan untuk mendukung otonomi khusus Papua. Otonomi khusus adalah instrumen yang diberikan pusat untuk memperluas sebagai dana otonomi khusus dan khusus yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua. 2. Menciptakan penguatan koordinasi program dalam penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah dibedakan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 ada pembahasan mengenai keterlibatan kepada instansi di daerah sebagai wakil pemerintah pusat. Masyarakat. Untuk itu visi ini kami wujudkan melalui 6 misi utama dengan penjalanan sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan yang kita hadapi bersama di Kabupaten Supiori adalah rendahnya angka partisipasi kasar untuk SMP 77%, pendidikan yang belum merata, serta pelayanan kesehatan yang belum optimal. Solusinya adalah meningkatkan akses pendidikan dengan beasiswa, memperbaiki sarana sekolah, dan meningkatkan kualifikasi guru. Kemudian untuk di bidang kesehatan, kami akan memperluas jangkauan layanan di kampung-kampung, terlebih yang berada di distrik kepulauan, dengan fokus pada pusku dan kesejahteraan nakes, serta memperkuat program kesehatan ibu dan anak, serta penekanan angka stunting. Misi kedua kami menitik beratkan pada perwujudan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kami akan mengembangkan sistem e-government untuk meningkatkan pelayanan publik serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses dan derajat kesehatan. Kami memahami bahwa akses terhadap pelatihan keterampilan dan kesehatan di Supiori masih terbatas. Untuk itu kami akan mendirikan balai latihan kerja serta beasiswa di bidang vokasi. Misi keempat, kami berfokus pada pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal. Di sini kami akan mengoptimalkan sektor kelautan, perikanan, pariwisata, serta UMKM agar bisa menciptakan lapangan kerja. Misi kelima kami adalah pemberdayaan UMKM dan koperasi. Kami akan memperluas akses UMKM dan koperasi lokal melalui program KUR. Misi keenam adalah pemerataan pembangunan berkelanjutan. Kami berkomitmen dengan melibatkan pengusaha orang asli Supiori dalam proyek-proyek strategis seperti pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan. Keterlibatan OAS akan memastikan bahwa masyarakat Supiori tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam pembangunan, sehingga tercipta lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Kesimpulannya sesuai dengan peraturan ini, maka kami berkomitmen untuk mengacu pada visi kami menuju Supiori maju sejahtera, berkarakter dan berkelanjutan berbasis ekonomi biru. Maka tentu visi kami angkat, kami punya data dan kami punya survei bahwa data kami di PPM Kabupaten Supiori 64,91% menggambarkan bahwa kami ada pada titik rendah. Kemudian tingkat kemiskinan kita ada pada 36,63%, menggambarkan bahwa kita masih ada jauh daripada standar Papua dan standar nasional. Kemudian tingkat pengangguran terbuka kami ada pada angka 4,91%, berarti banyak pekerja kita yang produktif belum mendapatkan lapangan kerja. Kemudian pendapatan per kapita kita ada pada 48 juta, dan artinya bahwa penduduk kita masih ada di bawah garis kemiskinan. Dan kemudian yang berikut adalah standar Gini rasio kita ada pada angka 0,36. Artinya penyebaran kekayaan pada standar ekonomi lemah di bawah garis kemiskinan masih belum merata di setiap wilayah Kabupaten Supiori. Oleh sebab itu
kami mengangkat misi yang menjadi terjemahan daripada program yang kami daftar melalui survei adalah sebagai berikut. Yang pertama, kami akan lakukan transformasi di bidang pemerintahan. Kami melakukan reformasi birokrasi dengan mengandalkan beberapa reformis. Yaitu yang pertama, kami akan lakukan manajemen pemerintahan. Yang kedua, penataan regulasi. Yang ketiga, pemberdayaan SDM. Yang keempat, penataan kelembagaan. Yang kelima, penataan tugas dan fungsi sebagai bagian penting dari pelaksanaan tugas. Yang keempat, pengajian berikut adalah pengendalian. Dan yang kelima adalah pengawasan dan dalam adalah pelayanan publik. Oleh sebab itu, dalam rangka menciptakan kondisi kami dalam berbasis ekonomi dulu, kami akan melakukan mengembangkan potensi perikanan, pariwisata menjadi sektor tunggal kami yang kami berdaya. Dengan kami mulai menjadi kabinet masyarakat terpilih, kami akan melakukan langkah-langkah konsolidasi adat dalam rangka menata adat karena hak budaya dan kepribadian warga seluruh harus kita tata secara baik melalui reformasi dan konsolidasi adat. Yang kedua, kami akan melakukan konsolidasi Indonesia gereja dalam rangka pelayanan pembentukan karakter bangsa seluruh karena gereja merupakan basis dan sebagai bagian dari harus betul-betul menjadikan gereja yang betul-betul baik dan tercermin dalam karakter pembangunan manusia seluruh. Yang berikut kami akan lakukan konsolidasi sejarah. Kami ingin meluruskan sejarah kenapa sebagai bisa ada, kenapa sebagai harus berdiri sampai hari ini. Jika semua generasi akan tahu bahwa masyarakat sebagai lahir bukan dengan itu saja, tapi ada jadi banyak berjuang di dalam dan dari kabupaten yang sampai hari ini. Baik, Kabupaten Supion. Ada masih bersama dalam pertanyaan yang telah dirumuskan oleh para panelis sesuai dengan visi-misi dari masing-masing pasangan. Dalam segmen 2 ini terbagi dalam 4 sesi. Sesi yang pertama ada calon. Langsung 3 bola boleh diambil untuk pasangan calon nomor 23. Langsung boleh ditunjukkan ke depan kamera. Iya. Nomor urut 1, nomor urut 2, beda D. Terima kasih. Calon. Izin saya buka, masih saya. Sehingga untuk pasangan calon nomor urut 1 masih untuk para pasangan calon. Mohon disimak. Otonomi khusus Papua yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian direvisi 21 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah bentuk desentralisasi asimetris yang diterapkan di beberapa provinsi termasuk Provinsi Papua. Di dalam pertanyaannya, bila Anda terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, apa upaya program Anda untuk memastikan bahwa proteksi, afirmasi, dan pemberdayaan orang asli Papua dapat terlaksana? Waktu Anda. Diingat bahwa undang-undang khusus lahir karena masalah kepentingan atau proteksi orang asli Papua. Oleh sebab itu, jika kami dua dikehendaki Tuhan untuk menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Sidori, maka hal-hal yang kami dua akan lakukan adalah bahwa harus memproteksi, membuat regulasi untuk memproteksi masyarakat adat Kabupaten Sidori secara khusus, tapi juga membuat regulasi untuk memproteksi sumber daya alam masyarakat asli Sidori dalam BKIKRI. Kedua, harus ada afirmasi. Afirmasi adalah bentuk daripada kepentingan masyarakat adat Sidori, masyarakat asli Sidori, yaitu masyarakat Sidori sebagai subjek, tapi juga sebagai objek dalam afirmasi undang-undang khusus ini, agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Sidori benar-benar terjawab sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada di kampung-kampung. Yang harus diutamakan dalam pemberdayaan ini, terutama dalam bidang pendidikan maupun kesehatan, harus diberikan seluas-luasnya kekhususan kepada masyarakat untuk dapat diproteksi
provinsi berdasarkan kepentingan. Dengan otonomi khusus Papua adalah untuk mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya, bagaimanakah nasionalisme generasi muda Supioli dalam era otonomi khusus Papua? Dan apakah ada program kerja paslon, program khusus peningkatan dan penguatan nasionalisme kebangsaan Indonesia bagi generasi muda Supioli? Waktu Anda. Untuk bagaimana peningkatan para pemuda yang waktu yang diberikan kembali kepada saya. Kami paslon berkomitmen untuk meningkatkan rasa nasionalisme para pemuda di Kabupaten Supioli seperti pola yang program unggulan kami, yaitu kami ingin menciptakan sumber daya manusia yang benar-benar orang asli Supioli, sehingga kami akan menciptakan anak-anak mulai dari pola asrama kami yaitu SD, SMP sampai SMA, sehingga kami menciptakan sumber daya manusia dan kita mengajar mereka untuk mencintai Kabupaten Supioli. Mereka sendiri harus siap untuk membangun Kabupaten Supioli. Terima kasih. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh daerah adalah ketidakseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masih banyak daerah yang menggantungkan hidupnya dari transfer dana pusat, baik daun dan bagi hasil sumber daya alam dan dana sektoral lainnya. Untuk mengurangi ketergantungan itu, daerah didorong untuk mengembangkan sumber-sumber penghasilan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pertanyaannya, bila Anda terpilih sebagai bupati dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih moderator. Kita melihat bahwa kita punya transfer pemerintah pusat ke daerah dan kami DAU dan DAU dan otonomi khusus sangat tinggi, sehingga langkah kita salah satunya adalah peningkatan KDI kita. Memang KDI kita pada 2 tahun terakhir ini sangat kecil, sehingga kita mengadakan depresi kita untuk bagaimana mendorong KDI kita untuk bisa mengubah adanya anggaran yang berbeda dari pusat dan sangat kecil. Baik, saya lanjut bahwa jadi alokasi dalam dana otsus, bahwa dana otsus adalah dana yang tidak bisa diganggu. Itu misalnya dana desentralisasi bersifat ekonomi. Oleh sebab itu DAU kita harus kita tunda dengan yang ada. DAU dalam mendapatkan DAU adalah rumus DAU adalah alokasi dasar dikurangi celah fiskal. Celah fiskal adalah kapasitas fiskal dikurangi kebutuhan fiskal. Oleh sebab itu kebutuhan fiskal kita sangat bergantung pada indeks kewilayahan, jumlah penduduk, luas wilayah, indeks konstruksi, dan kemudian jumlah populasi di dalam satu wilayah. Oleh sebab itu untuk menaikkan DAU kita harus berdayakan yang berpotensi. Salah satu potensi yang bisa kita tinjau untuk menaikkan DAU adalah jumlah luas wilayah yang tidak ada. Di samping itu kapasitas fiskal kita adalah pendapatan PAD. PAD kita harus betul-betul berdayakan potensi sumber daya, yaitu perdagangan, pariwisata, itu menjadi potensi dasar masyarakat Supioli. Oleh sebab itu kita harus mulai bergerak dari konsolidasi adat, karena hak dan martabat orang Papua adalah di hak dasar orang Papua dan sumber dayanya adalah di adat. Untuk mempermudah itu, maka adat betul-betul harus kita berdayakan sebagai hak dasar orang Papua dalam menerima dan menjawab pertanyaan ada
sesuai prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Supiori jika ada terpilih sebagai pemimpin di Kabupaten ini. Kita Presiden Prabowo dan salah satunya yang sudah disampaikan Jody dan juga Narkoba ini menjadi pokok ketika saya sudah terpilih dengan wakil. Kita berharap adalah kita melihat Jody dan Narkoba dan miras ini sangat besar. Kita punya generasi sekarang, bahkan juga generasi sekarang sudah berumur hancur karena masalah miras, narkoba, dan judi. Oleh karena itu kita akan kerjasama dengan pihak keamanan, pemerintah daerah harus bersama dengan pihak keamanan. Bagaimana caranya kita harus tidak membiarkan, tapi membuat peraturan daerah yang bisa mengikat supaya judi dan juga miras dan narkoba ini kalau bisa jangan masuk di Kabupaten Supiori. Dan ini juga menunjukkan generasi muda saat ini. Memang situasi sekarang kita melihat bahwa terakhir ini judi dengan narkoba dan miras sangat meresahkan masyarakat kita dalam hal ini pengguna miras dan juga judi dan narkoba. Memang sudah masalah-masalah yang sudah dilakukan atau sudah dikendalikan sebagaimana berjalan. Saya berharap ketika saya sudah terpilih maka saya tidak berharap, tapi bagaimana caranya supaya mengurangi miras dan narkoba dan juga judi di Kabupaten Supiori. Saya berkaya masih tersedia harus diterapkan secara benar, murni dan konsekuen agar dapat dijadikan sebagai awal dan solusi bagi ancaman disintegrasi bangsa. Upaya mendorong nasionalisme generasi muda Papua harus semakin diperkuat oleh semua pihak. Pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan harus mendorong semakin kuatnya nasionalisme generasi muda Supiori yang pada dirinya akan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam membangun sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan dalam rangka menguatkan nasionalisme generasi muda Supiori. Teman-teman khusus tadi adalah menyangkut afirmasi. Afirmasi ini sangat penting, harus diberlakukan kepada masyarakat adat, masyarakat asli Papua, khususnya masyarakat Supiori, untuk merasa menjadi tuan atas dirinya sendiri dengan memberikan keberpihakan kepada generasi muda ini untuk bisa menikmati pendidikan yang baik, menggunakan otsus secara baik dan ada otsus secara baik untuk meningkatkan sumber daya manusia generasi muda di Kabupaten Supiori agar mereka benar-benar merasa memiliki dan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan cara memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk bisa mengakses baik kepada pemerintah, kepada pemerintah daerah maupun kepada pemerintah pusat dengan mengoptimalkan generasi muda ini menjadi subjek dalam dunia pendidikan, memberikan pendidikan. Jika kami telah terpilih, maka kami perlu mengambil langkah dalam memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak sekolah baik dari PAUD sampai kepada perguruan tinggi khusus untuk anak-anak asli Supiori untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak, memberikan harapan kepada mereka untuk bisa merasa menjadi kualitas sendiri. Bahkan komunikasi antara pemerintah daerah juga harus harmonis dengan pemerintah pusat dengan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana. Telah dilakukan desentralisasi asimetrik dalam bentuk ekonomi khusus Papua dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021. Mohon maaf, tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Kehadiran otonomi khusus ini untuk dimaksudkan untuk merespon atau menjawab tuntutan orang Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Namun demikian, sudah 20 tahun undang-undang ini diberlakukan. Tuntutan politik belum hilang, bahkan sudah dikembangkan lebih jauh dan lebih canggih di dunia internasional. Dengan
pusat dan daerah kami harus sejalan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi lokal. Kepemimpinan pusat dan daerah sering terjadi kebijakan nasional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan realitas lokal, sehingga untuk itu dalam hal ini kami yang pertama akan meningkatkan koordinasi dan dalam dua arah. Kami akan memperkuat dialog antara pemerintah pusat dan daerah melalui forum-forum resmi seperti rapat kerja, musyawarah daerah, dan forum komunikasi antara pemerintah daerah kemudian di daerah. Kemudian yang keempat, kami harus memanfaatkan otonomi daerah secara maksimal. Kami akan pastikan bahwa otonomi daerah digunakan secara optimal untuk mengelola sumber daya dan potensi. Kita berada pada masa dan etnis yang beragam, bahasa dan budayanya. Pertanyaannya, apa yang Paslon lakukan untuk meningkatkan kerukunan dan toleransi, persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat Supiori untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Dari suku, bangsa, dan agama, maka apa yang kami akan lakukan adalah kegiatan-kegiatan kebersamaan, kegiatan-kegiatan keagamaan yang akan diadakan di Kabupaten Supiori. Maka semua agama yang ada di Kabupaten Supiori akan kerjasama dalam lintas agama, sehingga umat atau masyarakat Kabupaten Supiori tidak terjadi gesekan atau hal-hal yang tidak diinginkan, karena kita adalah kesatuan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga ketika kami berdua dipilih menjadi bupati, maka semua agama yang ada di Kabupaten Supiori kami itu akan memperhatikan, seperti kami juga akan memberikan insentif juga kepada semua, baik agama Kristen maupun saudara kita Muslim, untuk mereka juga merasa memiliki Kabupaten Supiori dan bekerja dan memberikan kontribusi besar juga kepada Kabupaten Supiori. Sebab kalau tanpa saudara kita yang ada di luar daerah kita sebenarnya akan kasih kontribusi untuk pengembangan kemajuan di Kabupaten Supiori. Untuk itu sangat jelas bahwa kami dua adalah pemimpin yang akan melihat semua agama dan suku bangsa di Kabupaten Supiori. Khusus Papua yaitu munculnya paham kedaerahan atau primordialisme yang berlebihan. Akan tetapi ada pengaruh positif dari otonomi khusus Papua terhadap nasionalisme pemuda Papua, yaitu otonomi khusus Papua pada dasarnya memberikan proteksi terhadap orang asli Papua sebagai bagian dari warga negara asli Indonesia. Terlibatnya orang asli Papua dalam era otonomi khusus akan meningkatkan kesejahteraan dan bertoleransi terhadap nasionalisme dan identitas kebangsaan. Pertanyaannya, Paslon untuk mengurangi pengaruh negatif otonomi khusus Papua dan memperkuat pengaruh positif khusus Papua. Cukup jelas? Terjadi dalam keberpihakan kepada masyarakat Papua. Dengan demikian, untuk menjawab proteksi tentang bagaimana nilai positif daripada undang-undang otsus, tetapi juga bagaimana nilai negatif daripada undang-undang otsus, memberikan sebuah contoh. Ketika kita bicara tentang konsep otsus, seringkali kita mengatakan bahwa ini prioritas bagi orang-orang Papua dalam konteks Supiori kalau kita bicara. Tetapi ada juga bagian-bagian yang ketika kita kolaborasi dia dengan undang-undang yang ada di Republik Indonesia, maka ada ruang-ruang untuk saudara-saudara kita yang lain, sehingga otsus tidak semata-mata berpihak kepada kita orang Papua, tetapi bagaimana kita mengkolaborasikan dia sehingga otsus itu bisa berdampak kepada saudara-saudara kita yang lain. Contoh konkret yang kita bisa dapat lihat secara bersama adalah bagaimana kita mencalonkan diri sebagai calon bupati dan calon wakil bupati. Kadang-kala saudara-saudara kita berkata bahwa otsus memberikan ruang sepenuhnya kepada kita anak-anak pribumi yang adalah anak-anak Supiori. Tetapi ada bagian-bagian yang ketika kita berkolaborasikan dia dengan ketentuan-ketentuan dari memberikan ruang sepenuhnya kepada kita orang Papua, tetapi juga masih memberikan ruang kepada calon wakil pilih bagian dari wujudnya
sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat dan pada saatnya yang sama menumbuhkan kecintaan terhadap produk pangan lokal yang akan mendukung kedaulatan pangan nasional. Sebagai daerah otonomi khusus, bahwa kekhususan Papua itu terdapat pada hak dasar orang Papua harus kita kaji, kita akan sebagai basis perencanaan pembangunan untuk kesejahteraan orang Papua. Konteks pemberdayaan hak dasar dia lahir dari adat dan budaya, yang termasuk di dalamnya adalah makanan pokok orang Papua. Kita dibesarkan oleh sana, maka makanan lokal satu harus kita kendalikan sebagai produk unggulan Papua yang bisa diproduksi dalam bentuk macam hal. Apalagi sekarang teknologi sudah berkembang, maka satu bisa menjadi unggulan lokal yang bisa mendunia. Saya pernah mengkaji kebutuhan pangan lokal termasuk sagu, dan pernah saya belajar tentang sagu bisa dilakukan dalam bentuk apapun secara teknologi. Dan saya pernah berbincang di satu daerah bahwa sagu merupakan bahan dasar pokok pembuatan tempe, dan ini menjadi produk unggulan kami di Kabupaten Sukori. Oleh sebab itu, ketika kami terpilih menjadi Bupati Sukori dan Wakil Bupati Sukori, maka sagu akan kami produk, dan semua hutan sagu di Sukori kami tidak berikan izin untuk ditebang sembarangan, dan semua masyarakat Sukori harus punya lahan sagu untuk tidak berdayakan, dan pokok sagu yang menjadi budaya dan budaya dan tidak berdayakan untuk menjadi produk sagu. Secara teknologi kami akan bangun pabrik sagu, dan kami akan produksi tepung sagu untuk kami kemas, kami rapikan menjadi bahan lokal, sekaligus kami distribusi untuk menjadi produk-produk unggulan yang bisa dijadikan segala jenis makanan, termasuk kue, termasuk bahan dasar pembuatan makanan pokok, termasuk juga kebutuhan kita di dalam daerah. Untuk itu kepada seluruh pemerintah yang mewajibkan untuk setiap hari setiap saat. Baik, buat ketiga pasangan calon, dan kita masuk pada sesi 4. Sesi 4 ini paslon 1 kamera F ya, G. Ya, pemerintah pusat dalam rangka memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia adalah kapasitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah yang masih rendah di daerah-daerah. Hal itu menyebabkan sejumlah agenda pembangunan yang bersifat nasional belum dapat berjalan efektif di daerah-daerah, seperti program nasional pemberantasan kemiskinan, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan kependudukan serta sistem keuangan berbasis teknologi informasi. Pertanyaannya, jika Anda terpilih nanti sebagai bupati atau wakil bupati, apa saja yang saudara lakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara di Kabupaten Sukori? Boleh. Waktu kita di Papua masih terdapat pemerataan yang belum secara maksimal dilakukan kepada kita di daerah, membangun hubungan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap angka kemiskinan. Koordinasi secara berkala antara pemerintah daerah dan kementerian terkait di tingkat pusat untuk memastikan program-program. Bagi Provinsi Papua memberikan peluang terhadap munculnya sikap sentimen primodal maupun etnosentrisme, di mana demokrasi dan hak-hak sosial dikambing berdasarkan status kepribumi dan asal usul geologis. Hal ini tentu dapat memicu munculnya gejolak sosial yang pada saat tertentu akan mengarah pada perpecahan yang mempengaruhi cita-cita bangsa karena tujuan yang bersifat disintegratif. Pertanyaannya, apa program konkret paslon untuk mencegah munculnya sentimen primordial maupun sentimen kesukuan yang memicu terjadinya konflik antara suku yang mengarah pada disintegrasi bangsa?
dimulai ketika Anda berbicara. Tidak menimbulkan disintegrasi. Yang menjadi persoalan disintegrasi adalah penerapan konsensus Papua dari sudut keadilan. Itu persoalan dasar. Oleh sebab itu, ketika konsensus dilaksanakan berdasarkan hak dasar orang Papua dan di mana hak dasar orang Papua harus dilaksanakan, maka konsolidasi adalah pintu gerbang masuk untuk kesejahteraan dan untuk kita hindari dari disintegrasi. Pelaksanaan konsensus di dalam rancangan program, kalau kita mengikuti antara pusat dan daerah, dia tersusun di dalam RPJMD, RPJMD dan RPJMD. Dia terintegrasi dalam RPJMD. Oleh sebab itu, ketika kami terpilih, maka kami berdua akan mengawal rencana induk perjalanan pembangunan Papua dalam akselerasi menuju Papua sehat, Papua cerdas, Papua produktif. Kami akan mengawal betul bahwa semua program yang akan masuk dalam akselerasi RIB3 adalah betul-betul dan mengangkat hak dasar orang Papua yang terintegrasi karena akan diturunkan dalam hak RPJMD di dalam register pada saat setiap perangkat daerah mengusung keragaman strategis, maka register itu adalah dari pintu masuk hak dasar orang Supioni yang kita tuangkan dari Musrembang, kampung sampai Musrembang Kabupaten. Kemudian kami tuangkan itu ke dalam reja dan kami tuangkan ke dalam RAPD. Pada saat masuk ke RAPD, maka kami bersama DPR akan betul-betul merumuskan kebijakan di mana hak dasar orang Papua yang harus kita tuangkan di dalam rencana induk percepatan pembangunan Papua dan nantinya kami jadikan PPAS dan pada akhirnya akan kami lakukan menjadi APBD Kabupaten Supioni. Sehingga kami yakin bahwa ketika kami terpilih APBD Supioni adalah APBD rakyat dan Dengan ciri-ciri rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, dan bangga memiliki tanah air dan bangsa. Pertanyaannya, bagaimana saudara membangun kecintaan generasi muda Supioni untuk membangun Supioni sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia? Bapak Republik dimulai kita. Kecintaan kedamaian di Kabupaten Supioni, maka kami harus melakukan upaya-upaya kebersamaan dengan rasa cinta tanpa membedakan suku, ras, dan agama di Kabupaten Supioni. Kami jadikan itu sebagai sarana, sebagai objek, tapi juga sebagai subjek dalam pembangunan Kabupaten Supioni. Oleh sebab itu, untuk menjaga integrasi bangsa, maka semua komponen daerah lokal yang ada di Kabupaten Supioni sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial bermasyarakat di Kabupaten Supioni. Masyarakat Kabupaten Supioni, kita berada pada segmen ketiga, di mana segmen ini akan lebih interaksi. Diharapkan ketiga pasangan calon untuk tidak mengajukan pertanyaan. Kita tahu bahwa selama ini masyarakat sedang bertanya-tanya, di manakah dana otsus itu, dan apakah dana otsus itu benar-benar sudah dirasakan oleh masyarakat yang harus dilakukan untuk mengalis rasa kehijauan dari masyarakat di Kabupaten. Sebagai anggota DPRD, yang paling utama adalah transparansi anggaran konstitusi yang terjadi di kabupaten ini antara kedua lembaga ini pun sebenarnya transparansi anggaran konstitusi pun kami belum jelas. Masyarakat kita yang ada di kampung, sehingga bagaimana hari ini kami juga coba untuk mengangkat itu, bagaimana kita memulai sesuatu dari sebagai bupati dan wakil bupati, maka kami juga akan melakukan upaya bagaimana pemanfaatan otsus itu benar-benar dirasakan. Kampung pasti masyarakat bertanya-tanya, dana otsus selama ini digunakan untuk apa saja, dan apa yang nanti ketika paslon nomor 2 Tuhan yang untuk. Kita tahu bahwa IPN yang tadi disampaikan itu untuk Kabupaten Supioni sangat mudah. Pertanyaan saya adalah, dana otsus yang selama ini ditransfer yang dianggap masyarakat pemerintah tidak transparan terhadap
supaya benar-benar masyarakat ini merasa menikmati apa yang disebut dalam memperlukan pada posisi kita. Itu ada tiga indeks semua orang, angka rawan hidup, tingkat kemiskinan, dan realisasi tinggi. Persoalan yang berasal dari otsus bukan dari otsusnya transparan atau tidak transparan, tapi sebenarnya definisi otsus itu sendiri tidak dimaknai dalam konteks kompensasi penganggaran. Otsus rohnya ada pada harkat dan hak dasar orang Papua, khususnya kami di Supioyo. Ketika kami terpilih, maka problema kami yang pertama harus kami lakukan adalah mengangkat kembali hak dasar orang Papua, khususnya Supioyo, yang menjadi pergumulan selama ini persoalannya ada di mana. Ketika itu kami tahu, maka seperti tadi saya katakan, ada adalah bagian penting dari roh otsus itu sendiri. Maka konsolidasi ada adalah faktor utama dan pertama yang harus kami lakukan untuk mengangkat hak dasar orang Papua, khususnya Kabupaten Supioyo. Yang kedua, episode otsus kedua yang sudah tertuang dalam RIP 3 yang nanti kami akan dapatkan dalam RAPB itu akan terkorelasi langsung dengan RPJMD. Ketika kami nanti dan kami mudah bahwa program-program yang kedua itu harus betul-betul mengangkat harkat dan martabat orang Supioyo di dalam pelaksanaan pembangunan. Terkait dengan itu, maka pelaksanaan program kita tidak lagi dari atas, tapi orang bilang prosesnya bagaimana. Kita mulai dari bawah, mendengar suara rakyat, mendengar keluhan rakyat, dan otsus harus masuk di bawah situ, dan kajian otsus sebagai petunjuk teknis harus betul-betul mengangkat dan mengarah kepada harkat dan martabat penduduk asli kita di Supioyo. Jika otsus betul-betul dapat bermanfaat, otsus ini bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk merubah pola hidup masyarakat yang ada di kampung-kampung. Dan sampai hari ini tingkat kehidupan yang begitu sangat signifikan, perumahan, kesehatan, selalu masyarakat ini mengeluh tentang biaya berobat, biaya pendidikan. Ini yang menjadi target untuk harus di Supioyo ini benar-benar dimanfaatkan supaya masyarakat ini benar-benar bisa menikmati. Setidaknya mereka merasa bahwa mereka juga diambil untuk memastikan bahwa masukan dari DPRD yang mewakili aspirasi masyarakat dapat diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program daerah. Silakan. 3 dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kami bertanya bagaimana cara Anda mengelola keuangan daerah untuk memastikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik bebas dari korupsi. Misalnya jika ada contoh kasus di mana proyek pemerintah daerah telah dilakukan pencairan dana 100%, namun proyek tersebut tidak berjalan atau mangkrak, apa langkah konkret yang akan Anda ambil untuk mengatasi masalah ini dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam semua proyek pemerintahan? Cukup ya. Di keuangan daerah, saya harus sampaikan bahwa kita bicara keuangan daerah dalam hal ini kita bicara mengenai otsus dan DAU. Nah ini menjadi program keuangan daerah yang sudah berjalan. Namun kita bicara pada sisi infrastruktur berkaitan dengan pekerjaan atau lain-lain. Satu ini kan kita melalui prosedur. Itu tidak bisa dilempar kesalahannya kepada pemerintah dalam hal ini mungkin. Ya kita bicara keuangan, tapi kesalahannya kita cek detail dulu. Apa beberapa persoalan yang membuat sampai proses itu bisa berjalan, itu kan memang kepada pihak tender atau pengambil yang melaksanakan kegiatan itu. Kira-kira dia mampu menyelesaikan dengan tagihan 30% atau 70% atau tidak? Kalau dia tidak bisa menyelesaikan dalam waktu 30% atau 70%, belum tentu diproses. Karena itu harus kalau penyelesaian pencairan dia harus berdasarkan bagian 100%. Karena mungkin sudah ada tahap pertama 25% atau 30%, terus tahap kedua 70% dan juga tahap ketiga. Dan saat ini semua mungkin dengan sendiri sudah diketahui, sehingga persoalannya bukan ada pada keuangan, tetapi ada pada pengambil atau merasakan tugas dalam dalam ini yang mengambil pekerjaan. Kalau memang persoalan keuangan, kajian persoalan keuangan tidak bisa ditahan, itu harus proses. Tidak perlu ditahan. Kalau sudah itu diproses, tapi kalau belum ditahan,
transparansi, kami akan menerapkan sistem budgeting dan monitoring. Dan yang ketiga, kami akan memberikan sanksi tegas. Dan yang keempat, kami akan melibatkan masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi proyek-proyek pemerintah melalui pengaduan yang masih dalam hal ini komunikasi yang baik antara kedua lembaga. Seperti yang kami tahu bahwa yang kami alami selama ini adalah situasi yang terjadi antara legislatif dan bersama-sama menjelaskan kepada masyarakat daerah apa langkah konkret yang akan Anda ambil untuk memastikan bahwa masukan dari DPRD yang mewakili aspirasi masyarakat dapat diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program daerah. Bupati Kabupaten Sukabumi, langkah yang diambil oleh Bupati dan Wali Kota adalah membangun komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan DPRD dalam rangka menerima aspirasi rakyat untuk bisa dibuat dalam suatu program untuk dikembangkan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Karena di kampung-kampung tanpa harus melihat salah satu tempat tertentu, tapi semua 38 kampung di Kabupaten Sukabumi kalau bisa dilakukan secara adil, benar, maka kampung-kampung bisa mendengar langsung, bisa melihat langsung apa yang menjadi keinginan kepada masyarakat. Mewakili masyarakat, aspirasi dari masyarakat, yang pertama itu kita harus memastikan pokok pikiran DPRD harus masuk di dalam APBD, sehingga apa yang kita dapatkan dari hasil reses kunjungan kerja kami di DPRD bisa dimasukkan di dalam APBD. Yang selama ini terjadi di Kabupaten Sukabumi, di dalam APBD sama sekali pokok pikiran Dewan belum pernah dimasukkan. Untuk itu hal ini yang harus pertama dilakukan agar kami di DPRD tidak diberikan label oleh masyarakat anggota DPRD yang tidak berguna dalam tanda kutip, karena inilah yang terjadi, sehingga kami akan berusaha untuk pokok pikiran anggota DPRD harus masuk di dalam APBD. Tidak tentang kebutuhan Kabupaten Sukabumi, dan sampai hari ini Sukabumi sudah berusia 21 tahun. Permasalahannya sampai hari ini belum kapasitas Kabupaten Sukabumi dengan biar belum diselesaikan. Padahal Pergerakan 43 2021 tentang tata batas biar dan Sukabumi sudah jelas. Namun belum ditindaklanjuti sampai pada hari ini masyarakat kita di dua kabupaten ini, khususnya untuk tata batas dan sebagainya, kita yang ada di biar memasuk ke Sukabumi, kalau yang Sukabumi tidak kawan penyiasan masalah tata batas itu akan bisa selesai. Pertanyaannya, ketika Bapak berdua negeri dengan kata-kata berdua Bapak untuk menyelesaikan persoalan ini, supaya masyarakat kita tidak bertanya-tanya pada hari ini. Kenapa tata batas ini belum selesai? Karena belum adanya komunikasi yang baik antara pemerintah Kabupaten Sukabumi maupun Kabupaten Menunggal, belum duduk sama-sama untuk bisa menyelesaikan tata batas antara mereka dan Sukabumi. Sesungguhnya sangat gampang. Kenapa? Jika teman lagi lembaga dari Bupati, saya hanya bisa membutuhkan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan tata batas ini. Kenapa? Karena tidak keinginan. Memang kenapa bisa keluar Permendagri nomor 43 itu? Karena dianggap kabupaten, dianggap pemerintah Kabupaten Sukabumi lalai dalam menyelesaikan tata batas ini, sehingga pemerintah provinsi mengusulkan dan bisa dibuat Permendagri nomor 43 untuk menentukan tata batas secara sendiri tanpa diganggu oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk menyelesaikan tata batas ini agar masyarakat yang ada di Kabupaten Sukabumi maupun yang ada di Biak bisa hidup secara harmonis. Karena sampai hari ini masyarakat dalam 100 hari kerja karena pertama kita melihat aset pemerintah yang dari Sukabumi. Aset ini harus berdata dulu semua selesai, baru kita masuk ke yang namanya sistem penilaian manajemen. Kita bicara soal sistem penilaian manajemen, baru kita bicara
terkait struktur kelembagaan. Struktur kelembagaan ini yang kita melibatkan bentuk tim negosiator untuk dilakukan kepada pemerintah daerah ini sebagai asisten KPM dan juga Purwapida, DPMK, lalu kita undang tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Nah, setelah itu kita masuk kepada kebijakan. Kebijakan inilah yang kita harus komunikasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah. Lalu kita beraturan bupati, lalu kita masuk postur APBD itu memuat tentang pendapatan belanja dan pembiayaan. Di dalam belanja itu masuk ada spending mandatory dan specific revenue. Di dalam kalau saya tahu termasuk belanja pegawai. Karena program kita banyak, ketika terjadi defisit, pertanyaan saya, apa hubungannya defisit yang terjadi dan dengan pembiayaan yang harus dilakukan? Bagi kami sesuai dengan pengalaman kerja kami, defisit ini juga tidak ada transparansinya di dalam, sehingga kami tidak tahu defisit ini sebenarnya harus kita rinci. Yang menyebabkan defisit ini itu apa saja, hal-hal apa yang harus kita hilangkan, yang tidak perlu, yang tidak penting, yang harus dihilangkan supaya tidak menimbulkan defisit yang sangat besar. Sehingga bagi saya sebagai calon bupati, langkah pertama yang akan saya lakukan untuk mengantisipasi terjadinya defisit yang setiap tahun naik terus dan terus, kami akan sama-sama duduk PAPD bersama DPRD, kita sama-sama membahas defisit yang mungkin sebesar ini apa saja, sehingga di sini tidak ada transparansi anggaran. Sehingga untuk menjawab ini, langkah pertama yang kami lakukan adalah merinci defisit. Kegiatan-kegiatan yang menimbulkan defisit ini kita kurangi, kita pangkas, sehingga bisa membawa pendapatan untuk APBD kita bisa sedikit lebih sehat. Debat ini adalah defisit yang berkepanjangan, yang tidak pernah terjadi. Sehingga kami beranggapan bahwa defisit ini adalah warisan yang mungkin wariskan, sehingga kita berupaya dan berusaha juga defisit ini tidak pernah terakhir. Sehingga kami sangat mengharapkan ketika masyarakat juga memberikan dukungan kepada kami, maka kami sebagai bupati dan wakil bupati akan duduk sama-sama dengan pihak legislatif, lalu kami pikirkan bagaimana solusi untuk menyelesaikan defisit yang sampai hari ini belum selesai. Sehingga yang hubungan defisit dengan pembiayaan, karena itu postur APBD. Sebenarnya defisit itu bukan kepada defisit pasti ketika pendapatan dan belanja melebihi pendapatan, maka di situ terdapat selisih kurang, itu dibilang defisit. Padahal kalau hubungan defisit dan pembiayaan itu ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dan terhitung dalam silpa. Ketika ada defisit, maka silpa dalam pembiayaan yang harus menutupi defisit. Karena defisit ini bisa dihindari. Ketika belanja lebih besar daripada pendapatan, sudah pasti defisit. Saya bertanya, karena acuan dari program dan kita paparkan semua, ketika itu kita alokasikan dalam itu program, saya yakin bahwa akan terjadi defisit. Tetapi postur APBD harus berimbang, maka harus sesuai mengatasi defisit adalah pembiayaan menggunakan silpa. Demikian. Dikurangi, jangan khawatir, yang mari adalah solusi terbaik untuk akan kembalikan anggaran ASN untuk bisa digunakan normal seperti semula. Kedua, supaya harus yang mari adalah calon bupati dan wakil bupati solusi terbaik untuk membangun sumber dengan cinta kasih. Kota Mampung dan Marinus Maya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Memberikan kepada masyarakat dari Tripaya yang jujur, karena Tuhan tahu asal pemberian kita, Tuhan tahu dari mana kita memberi dan menolong masih banyak orang, sehingga kita bisa kelak nanti menjadi pemimpin yang memiliki integritas dan berani berkata tidak pada korupsi. Transparansi dalam bekerja tanpa pilihan itu adalah kewajiban. Uang yang kita kelola bukan milik pribadi, bukan milik kepala daerah atau PD, itu adalah uang rakyat, dan rakyat berhak tahu kemana anggaran mereka. Namun karena Tuhan yang membawa kami hadir untuk membawa perubahan bagi teman-teman ASN, pimpinan OPD tetap bekerja dengan baik, tetap bekerja dengan tenang. Bahwa apa yang menjadi keluhan akan kami lakukan dan akan kami perbaiki.
kami berdua, Roni Hasan, akan terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo. Saya pikir kita hadir untuk bekerja dan kami berdua sudah siap dengan program, dengan data untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kami di Kabupaten Sukoharjo. Oleh sebab itu, program yang kami menangkan pertama adalah benar-benar memperdayakan potensi masyarakat dari bawah perikanan seperti yang sudah kami sampaikan, bahwa seluruh nelayan kami berharap tidak perlu khawatir bahwa semua yang akan dilakukan akan kami fasilitasi untuk penyaluran sampai dengan masalah pemberdayaannya. Oleh sebab itu, secara berjenjang perikanan, pariwisata, perkebunan dan pertanian akan menjadi sumber utama bagi pelayanan kami terhadap masyarakat. Terhadap OPD dan perangkat pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, kami akan mengupayakan agar semua yang menjadi keluhan masyarakat akan tersalurkan. Oleh sebab itu, kami betul-betul mengangkat program betul-betul dari bawah, dari basis paling rendah sampai ke atas. Itulah yang menjadi program kami. Sekali lagi kepada seluruh masyarakat Sukoharjo, seluruh teman-teman ASN, seluruh dewan adat, seluruh tokoh agama untuk menjadi perhatian para gembala, para guru sekolah minggu akan menjadi perhatian kami. Karena kami yakin bahwa karakter terbentuk karena peran serta dewan gereja. Oleh sebab itu menjadi perhatian kami, budaya, adat, dan gereja adalah basis hubungan OKW Sukoharjo Parayangan. Terakhir saya sampaikan, selamat merayakan PPI tahun 2024 pada tanggal 25 Februari nanti. Sekali lagi kami menyampaikan selamat. Ya, jadi cerita ini masih ingat waktu di SMA. Jadi waktu di SMA ya, 2 orang, yaitu Nabi Bian saja kasus saya, Nabi Bian dengan orang bernama. 2 orang ini sama-sama di SMA. Lalu karena kuliah, Mas Jawa dia pulang di Jawa sana, Nabi Bian dia kuliah di Jawa. Setelah hari Natalan, liburan, jadi Mas Jawa juga ingin di Papua, dia untuk dia punya orang tua asli. Jadi pas ketemu di Papua. Dan Bibian juga sama-sama dalam kapal, tapi tidak mau ketemu, mau ketahui pokoknya dan Mas Jawa di sini. Nanti satu di dermaga Bibian sudah kapalan turun, sampai ketemu di Tagar, dan Bibian pun naik, ketemu di Mas Jawa lagi tadi. Sekarang karena sudah lama jadi mana-mana terkenalkan. Jadi Mas Jawa dia terkenalkan dengan Bibian, nama saya Alexander Mander Bunyeri. Alexander Mander Bunyeri. Dulu dia punya nama cuma Alexander, tapi banyak sekali. Nah, saya pikir lama di depan. Nama saya Alus Abusus seperti Pesan juga dilihat dari warna kulit dan rambut, tapi hanya dia sangat untuk tidak boleh turun dari podium. Kami persilakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih.